Nih, udah berteman kah? Halo, selamat malam. Oh iya, Mbak ini lagi ya? Halo, selamat Iya, malam. iya, 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 iya. Iya, tadi malam Ketemu ya, lagi. kalau nggak salah ya. Ah, 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 ah. Wah, Ada apa Mbak naik iya. lagi Mbak? Oke. Lagi kerja Ya, kah? saya pernah mesti seperti enggak, habis Hmm. baru selesai pulang kuliah, Pak. Oh, Oke, terus tadi malam Anda ya, ke trigger naik ada apa tuh? nanya nih, Pak, nanya. Agak bingung nih. Nah, nanya, baik. Ah, Saya mau nanya. Oke, sebelumnya gini, Pak. Saya mau tahu dulu dari awalnya. hmm, Eh, itu cerita tentang Isa Al-Masih gitu. Tujuannya gitu, Isa Al-Masih kan sama tuh datang ke dunia, dilahirkan. Itu tujuannya oh, buat apa gitu, Pak? Kenapa harus ada Isa Al-Masih turun gitu? Nah, tujuannya oh, apa, Pak? begitu. Ya, kalau kemarin kan saya jelasin tujuannya, itu nih turun tuh apa gunanya gitu kan. Nah, kalau Al-Masih Hmm. saya nggak tahu gitu. Jadi Mbak ya, Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatullah ya, kalimat Allah atas kehendak Allah. Dia adalah anak yang suci, bukan anak haram seperti yang dituduhkan Yahudi, anak hasil zina bukan. Terus apa gunanya kelahiran seperti ini? Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Di situ dikatakan bahwa Nabi Isa ini dilahirkan tanpa ayah sebagai rahmat untuk seluruh alam gitu. Tanda rahmat gitu ya. Tanda rahmat, tanda sebagai Allah itu berkuasa gitu. Bisa. Nah, tujuannya apa ke muka bumi? Jelas dia meneriakkan seperti yang diteriakkan Nabi Musa. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menyembah Tuhan yang Esa. Itu tujuan Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku menyuruh manusia untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhanku. Kayak gitu. Itu tujuan dia ke muka bumi. Untuk apa? Untuk menyuruh menyembah Tuhan semesta alam yang mengutus dia. Gitu. Iya. Oh, berarti tujuannya yang dimaksud ini Isa Al-Masih ini datang untuk menyembah Tuhan, seperti itu, menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, seperti itu tujuannya. Iya. Betul, meneruskan ajaran para nabi, estafet para nabi. Dia itu estafet dari nabi-nabi Yahudi untuk menyuruh menyembah Tuhan yang Esa. Karena apa, Bani Israel itu sering membangkang. Ada nabinya aja, Bani Israel di zaman Nabi Musa. Mereka udah berani bikin patung sapi betina. Gimana? Gitu. Makanya itu adalah estafet dari kenabian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Bani Israel gitu. Oke. Jadi poinnya berarti itu tujuannya untuk meluruskan seperti itu. Berarti kalau dari secara agama pribadi saya ya hampir sama gitu loh, Pak. Terus saya mau tanya nih, tadi kan Bapak bilang kalimat Allah gitu kan, kalimat. Nah, berarti tuh kayak ini, saya ada dapat ayat nih, sebentar saya cek ayatnya. Silakan. Apa pula? Kalian ini senang kali lihat saya susah ya. Minta yang bening dinaikin yang bening, saya yang susah. Kalau kalian suka kalian nikmatin, kalau saya hilang hafalan ya. Tadi di surah ini tampaknya salah baca nih ya, Pak Ustadz ya. Saya nggak tahu nih cara bacanya. Anisa Ali Imran. Oh, saya taunya tuh angka pertama tuh pasal dan ayat gitu. 4 baru sama itu. Apa bacanya itu, Pak? Saya nggak tahu. Di Anisa ya ayat 4171. Kan kayak gitu. Satu
Betul nggak? Surah An-Nisa. Surah An-Nisa apa lagi nih? Surah An ayat 74. Berapa ayat berapa? Ayat 74. An-Nisa 74. Ya. Karena itu hendaklah orang-orang menukar kehidupan dunia. Beda, Mbak. Coba lihat Pak, saya belum tahu. Bentar. Sebentar Bukan ya, Pak, itu. ya. An-Nisa 171. Mungkin itu. Oh, coba Bapak lihat tuh. Saya tuh bingung, nah. Ini ya, Mbak ya. Saya kasih tahu nih. Saya ajarin Anda. Semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar ya. Saya bukakan dulu ayatnya. Nih. Oh iya, 71. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Kan gitu. Jadi kayak gini, Mbak. Di dalam bahasa Arab ini ya, di dalam bahasa Arab ini ada namanya mudhof. Mudhof itu apa? Atau yang biar mudahnya bahasanya bahasa Indonesia, kata sandaran, kata yang disandarkan gitu. Jadi kalimatullah ya, Allah itu bukan kalimat. Kenapa disematkan kalimatullah? Agar memuliakan. Namanya mudhof li tasyrik gitu. Mudhof li tasyrik. Jadi kata yang disandarkan kepada Allah untuk memuliakan yang dimaksud. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalimatullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah. Rohullah berarti itu adalah ciptaan dari Allah gitu. Bukan ciptaan setan, bukan ya. Gitu. Itu maksudnya. Nabi Isa itu bukan ciptaan setan, bukan ciptaan iblis, tapi ciptaan dari Allah. Terus juga kalau kita mengambil kosakata yang lain, Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi kenapa disandarkan kepada Allah rumah tersebut? Agar memuliakan. Baitullah, rumah Allah. Allah bukan rumah, tetapi Baitullah itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya idhofah, mudhof li tasyrik. Ya, jadi bukan berarti bahwa Nabi Isa itu rohullah. Jadi Nabi Isa itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Ngaco. Ngaco gitu. Karena apa? Karena manusia ini semuanya dari roh Allah. Semuanya dari roh Allah. Ya, contoh ya, Nabi Isa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 ya, 171 Nabi Isa dikatakan dari rohullah. Nabi Adam di Quran surah Shad ayat 72 langsung dari Allah juga rohnya. Terus kita seluruh manusia di dalam Quran surah As-Sajdah ayat ke-9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Kan kayak gitu. Jadi setelah disempurnakan, aku tiupkan roh dari kami. Semua manusia rohnya juga dari Allah gitu. Jadi yang dimaksud rohullah itu adalah ciptaan Allah, yang mana bukan ciptaan dari iblis maksudnya ya. Gitu. Oke, kalau yang saya tanggap nih Pak ya, maksudnya di sini tuh ada di situ katanya kalimatnya, rohnya, ya kan? Nah, jadi tuh kayak saya tuh menganggap tuh kayak gini Pak, kalimatnya gitu kan. Nah, maksudnya itu dari dirinya sendiri gitu loh, bahwa Al-Misa itu Al-Masih itu adalah kalimatnya Allah gitu. Maksudnya saya itu anggapnya itu bahwa ya Al-Masih itulah yang maksudnya Allah itu tadi, karena kan kalimatnya ya. Berarti dari diri dia sendiri seperti itu. Nggak mungkin kan dari orang lain. Kayak misalnya saya berbicara, ini kan yang saya katakan dari saya sendiri gitu. Nggak mungkin dari orang lain seperti itu. Nah, itu yang saya tanggap seperti itu.
Jadi kalau yang pemahaman Anda seperti itu, Mbak, kalau di dalam Al-Qur'an innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia tinggal berkata, berfirman lalu jadi dan menjadi. Kan kayak gitu. Kalau pemahaman Anda bahwa dia berfirman, dia artinya dia sendiri, ya, maka banyak Tuhan sekarang. Langit pun jadi Tuhan sekarang. Bumi pun gara-gara Allah berfirman, ya, jadilah bumi. Jadilah bumi. Apakah bumi itu Allah? Bukan. Bukan. Kayak gitulah kalimatullah. Jadilah Nabi Isa. Bukan berarti Allah jadi Nabi Isa. Kenapa nih mbaknya, kenapa nih ya? Sebentar Pak, saya itu masih ada lagi dapat ayat yang gimana itu ya, sebentar. Dia itu membahas nih, ada mengatakan Tuhan itu 3. Nah 3 itu yang dimaksud di sini apa gitu loh Pak. Nah kalau saya maksudnya itu 3 yang di sini tuh, nah jelaskan dulu Pak, 3 maksudnya itu apa di sini. Jangan mengatakan Tuhan 3. Oh iya. Nah, saya tuh nggak paham nih, 3 nih. Apa nih itu pertanyaan pesanan dari siapa di ayat berapa? Di sama di Al-Qur'an An-Nisa 171. Di situ kan dikatakan wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu salasa. Kan gitu. Ya, janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada. Nah, apa yang dimaksud Tuhan itu 3? Ya karena Nasrani dulu memahaminya seperti Anda Tritunggal. Ada anak Tuhan, ada roh Tuhan, ada Bapa Tuhan gitu. 3 dalam 1. Makanya ada di Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Apa aja 3 dalam 1 itu? Pertama Allah, habis itu dengan Roh Kudus dan Tuhan anak yaitu Yesus. Itu kafir orang kayak gitu. Oke, terus di sini ada ayat lagi Pak. Maha suci dia dari mempunyai anak. Itu maksudnya siapa anak di sini Pak? Saya nggak tahu. Iya, jadi karena saya mau bertanya. Karena tuduhannya Yesus atau Nabi Isa itu adalah anak Allah gitu, keluar langsung dari Allah. Emangnya Allah hamil? Kayak gitu. Dia nggak perlu anak gitu. Dia bukan makhluk masalahnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi gitu Mbak. Oke. Nah, paham. Paham kan? Bahwa Tuhan itu. Jadi ini intinya kayak gini aja Mbak ya. Anda baca Quran surah Maryam nanti ayat 30. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, dia memberi aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Itu betul tuh. Betul. Yesus itu seorang nabi, di kitab Anda pun juga ada. Kan kayak gitu. Terus Yesus mengaku hamba atau utusan juga ada. Di dalam Matius 15 nih, saya bukakan sama Anda. Matius 15. Matius 11 ya. Nih Mbak. Matius 11 pula. Matius 12:15 rupanya. Nih. Yesus hamba Tuhan. Qala inni abdullah. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya. Kayak gitu Mbak. Ya. Jadi Yesus itu tidak ada ngaku dirinya adalah Tuhan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia adalah seorang nabi gitu.
jangan dilebih-lebihkan. Coba kita meletakkan Yesus itu sesuai dengan ala kadarnya gitu, sesuai dengan tempatnya, jangan dilebih-lebihkan gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi. Emangnya Mbak tertarik dengan Islam? Enggak, saya tuh penasaran, saya tuh tanya. Penasaran, baik. Waktu itu kan saya jelasin, tapi saya nggak nanya tuh tentang yang Al-Masih itu gimana gitu. Nah, jadi kalau saya lihat hampir sama aja gitu loh dari penjelasannya. Maksudnya itu ya berarti meluruskan gitu dari perjanjian lama. Mbak, saya mau ngajak Anda berpikir dong. Kalau kita yang manusia ini kalaunya makan nasi pantas kan? Iya, pantas. Kalau kita makan kotoran? Enggak, baik. Kita yang manusia aja ada yang nggak pantas ya, Mbak ya? Iya. Apalagi bagi Tuhan, betul? Benar. Jadi nggak pantas Tuhan itu jadi manusia kan? Kalau saya sih masih tetap yakin dengan kerendahan hati sih, Pak. Bisa dilakuin semua orang. Kan gitu, manusia aja ada yang nggak pantas kata Anda, apalagi bagi Tuhan Anda juga sepakat. Artinya apa? Nggak pantas kan Tuhan itu jadi manusia. Oh, dari saya ya, saya nggak mikir nggak pantas atau gimana, tapi saya lihat maksud dan tujuan kerendahan hati itu yang saya lihat gitu. Bukan kerendahan hati, Yesus itu bawa pedang dia, bukan bawa damai. Enggak, itu kan udah saya jelasin waktu itu, yang saya tahu kan hanya sebatas itu. Nah gitu. Jadi kalau Anda menyetujui nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas Tuhan itu dikandung oleh manusia, nggak pantas Tuhan jadi bayi, kagak pantas pula Tuhan diseret-seret oleh ciptaannya, kagak pantas pula Tuhan mati kalah dengan ciptaannya. Saya juga mau tanya nih Pak, itu kan saya mau tanya nih, orang zaman dulu bagaimanakah caranya dia itu untuk menghapuskan dosanya gitu loh, minta ampun sama Tuhan? Apakah dia hanya sebatas berdoa aja? Terus apa gunanya pengorbanan orang zaman dulu gitu loh, yang harus korban hewan? Nah, itu tujuannya untuk apa seperti itu? Dan terus di zaman sekarang itu tuh apa yang mestinya menggantikan gitu loh? Nah, Mbak, kalaunya orang zaman dulu, zamannya para nabi, korban bakaran hewan. Sampai sekarang Islam pun berkurban hewan juga, nggak ada kurban tumbal manusia, nggak ada. Jadi ya, kalau kurban tumbal manusia itu ajar iblis itu minta tumbal, Mbak. Makanya ya zaman dulu para nabi adalah menebus dosa, katanya kan, penebus salah itu melalui pemotongan hewan. Di Islam juga diperintahkan fasholli li rabbika wanhar di dalam Quran surah Al-Kautsar ya. Maka sholat dan berkurbanlah gitu. Berkurbanlah. Jadi Mbak ya, masalah konsep penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak pernah diajarkan oleh para nabi, nggak pernah gitu. Nggak pernah. Lalu sekarang pakai apa? Tetap seperti yang diajarkan oleh para nabi, tetap memakai hewan gitu. Mau kayak gimana? Oke, tujuannya korban itu untuk apa? Loh, kalaunya kita berkurban, pertama kita menaati perintah Allah. Yang kedua, dagingnya bisa kita bagikan ke fakir miskin. Ayo, banyak kan manfaatnya. Oh, jadi maksudnya spesifik korbannya dari zaman dulu sampai sekarang itu maksudnya? Ya iya, membantu fakir miskin. Terus saya mau tanya nih Pak, tentang korban yang itu. Kalau di kitab Ibrahim dan ya tentang anaknya Ishak, itu maksud tujuan korbannya apa di situ? Nah, itu kan perintah Allah juga. Makanya kan Islam juga diperintahkan untuk berkurban. Perintah Allah untuk Ibrahim. Ternyata Ibrahimnya ikhlas dan diganti dengan hewan. Disitulah asal mula kurban hewan gitu Mbak.
Oke, berarti Nggak ada setelah Abraham atau Ibrahim itu tiba-tiba diganti atau diubah jadi kurban tumbal manusia, nggak ada. Dan kok tiba-tiba jadi tumbal manusia itu dari mana? Iya, ajaran minta tumbal itu Mbak, lebih baik Anda coba Anda bersemedi di goa-goa tuh ya. Bersemedi di goa-goa nanti ya, pasti ada yang minta tumbal juga di situ. jangan saya lah yang minta tumbal kayak gitu. Oke, gini ya Pak. Ya. Saya mau jelasin juga nih sebelumnya. Kata Bapak nih tumbal manusia segala macam nih. Saya jelasin ya. Manusia dulunya tuh suci ya, belum pernah jatuh ke dalam dosa, benar kan? Terus manusia itu akhirnya jatuh ke dalam dosa, sudah kan Pak? Manusia pertama yang Anda maksud? Iya, jatuh ke dalam dosa. Bapak tahu dosa itu apa? Upahnya maut kan Pak, kematian. Terus? Kan? Nah, kalau misalnya ya kan, pastinya kalau kita untuk mengampuni untuk menghapus dosa kita pasti ada yang dikorbankan, kayak gitulah Pak. Makanya kenapa di perjanjian lama itu hewan yang dikorbankan, dan itu pun hewan yang tak bercela, terus yang sulung gitu kan, terus jantan juga seperti itu. Itu ya doktrin kan? Anda Mbak, doktrin Kristen. Padahal di situ manusia pertama sudah diampuni karena bertobat. Iya Pak, maksudnya tuh kayak gini Pak. Nah, bentar-bentar saya jelaskan dulu sama Anda. Jadi manusia pertama itu di kitab Anda sudah diampuni karena bertobat. Nggak ada lagi dosa yang diwariskan. Yang dikutuk itu tanah dengan ular. Jadi kalaunya Tuhan turun ke muka bumi mau menebus apa? Kutukan tanah dan ular gitu. Karena apa? Adam yang pertama itu sudah bertobat, dia tidak ada mewariskan dosa, nggak ada. Gini loh Pak ya. Oke, yang dikutuk itu tanah dan ular, itulah menurut Bapak ya. Ya, oke lah. Bukan menurut saya, kitab Anda. Aduh. Al-Qur'annya gitu kan. Nah, sekarang saya tanya. Nah, di situ kan upah dosa itu kan maut ya, kematian ya. Sekalipun dia itu benar sudah diampuni pun, tapi kan harus ada yang dikorbankan gitu loh. Maksudnya gini loh Pak, maut loh, kematian kan. Baca dulu ya. Bukan menurut saya. Bukan menurut saya. Kejadian 3 nomor 14 ya. Yang dikutuk itu bukan Nabi Adam yang menurunkan dosa waris, tapi tanah dan ular, kata saya. Nih, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Kan kayak gitu. Jadi yang dikutuk di sini bukan Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa, dia tobat gitu. Nggak ada dosa Nabi Adam. Kalian tuduh Nabi Adam menurunkan dosa waris. Hoak minta ampun. Hoak minta ampun. Kau yang ngutang, kau yang bayar. Jangan orang yang disuruh bayar ya. Nah, gitu. Kalau kau ngutang, ya kau yang bayar. Jangan orang yang kau suruh bayar. Oke, gimana ya cara definisinya ya untuk ngejelasin? Kalau ya ini ya, bentar ya Pak ya. Saya dari konteks saya nih ya. Nah, karena saya tahu nih kalau dosa itu adalah maut, ya kan? Nah, di situ kan dibilang bahwa Adam itu minta ampun gitu kan. Tapi dia itu sudah melakukan dosa gitu loh Pak. Ya kan? Dia tuh sudah melakukan dosa gitu. Arti dengan melakukan dosa sekalipun dia minta ampun, pertanyaan di sini. Di situ apakah Adam bisa kembali lagi ke Taman Eden? Kalau di perjanjian lama itu nggak bisa lagi. Tuhan mengampuni, tapi dia tidak bisa lagi kembali ke Taman Eden yang kudus gitulah, yang suci itu, ya kan? Dia tidak bisa lagi kembali ke situ gitu. Akhirnya dia hidup di bumi seperti itu kan. Nah, itu yang saya mengerti gitu. Jadi sekalipun dia sudah bertobat, itu doktrin Anda, Mbak. Doktrin Anda itu. Bukan ajaran dari kitab Anda, tapi doktrin gereja Anda yang kayak gitu. Saya udah tekankan kepada Anda kemarin. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen.
Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen gitu. Itu doktrin Anda yang Anda bawa. Lepas dulu doktrin gereja Anda, buang netral normal dulu gitu. Lalu pelajari apa yang dikatakan Yesus. Gini loh Pak ya, gini, bukan soal doktrin. Saya memang baca kok di kejadian itu mereka tuh tidak bisa kembali lagi ke Taman Eden gitu loh. Nah disitulah akhirnya mereka tuh susah payah untuk memenuhi kehidupannya seperti itu. Kalau memang mereka itu tadinya itu tidak berdosa, pasti mereka tidak akan sesusah itu gitu kan. Dan di situ dikasih tahu bahwa perempuan itu akan kesakitan melahirkan. Nah dari situ saya baca loh di kejadian itu. Saya tunjukkan kayaknya nih. Nah dari situlah saya tuh ngerti gitu kan. Oh manusia itu udah jatuh dalam dosa sekalipun Tuhan mengampuni, tapi dirinya itu masih ada dosa gitu loh. Nah bagaimanakah caranya dia itu bisa kalau saya mau tanya Mbak, kalau dosa upahnya adalah maut, ya berarti anak yang baru lahir itu berdosa juga? Iya berdosa Pak. Baik, kalau dia mati masuk neraka gitu karena dosanya. Nah itu saya pernah dikasih tahu tuh kan, bagaimana dia tuh mati gitu kan. Nah ketika dia masalahnya ngeri kali Mbak ya, di Kristen ini baru lahir aja udah menanggung dosa. Ini apa ajaran apa, baru lahir langsung mewarisi dosa. Aduh. Ya makanya saya jelasin Pak, belum saya jelasin. Saya tuh lihat firman Tuhan di mana lagi tuh ya, saya tuh nggak catat sih, cuman saya tuh ingat apa yang saya dikatakan, ingat saya pernah baca gitu. Nah itu pendeta yang menjelaskan dengan hadis itu tuh memang kita itu nggak dikasih tahu spesifiknya tuh bahwa kalau bayi yang melahirkan itu tuh berdosa seperti itu. Nah itu bisa dikatakan itu dari orang tuanya gitu loh, karena dia masih bayi kan, jadi orang tuanya lah, dari orang tuanya tuh bagaimana seperti itu, karena dia belum mengerti, jadi kembali ke orang tuanya, dari situlah dilihat gitu loh Pak. Nah kalau misalnya sudah dia tahu Tuhan, sudah tahu kebenaran gitu kan, nah pastinya dia akan belajar. Dan satu hal juga, saya tuh dikasih pemikiran kayak gini Pak, anak kecil aja bisa belajar bohong loh. Dari mana coba? Sedangkan orang tua nggak pernah ngajarin anak kecil untuk berbohong. Nah berbohong itu kan dosa juga tuh ya. Nah itu saya masa Mbak gini, heran saya. Iya, anak kecil Pak, baru lahir belum bisa ngapa-ngapain dia udah berdosa. Apa ini? Bisa Pak. Astagfirullah. Ya kalau di Islam Mbak kayak gini ya, di tempat kami kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya setiap anak yang lahir itu suci tanpa dosa. Oke. Kalau dari saya itu kembali lagi ke maksudnya yang saya tahu itu kembali ke orang tuanya. Si orang tuanya ini ya Pak, orang tuanya, karena dia masih bayi gitu. Itu konteks yang saya paham dari ayat tersebut yang dijelaskan pendeta. Nah terus saya juga dikasih misalnya tuh anak umur 2 tahun, 3 tahun yang sudah bisa berbicara gitu kan. Nah itu sudah bisa belajar bohong, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengajarkan bohong. Dari mana itu bohongnya? Kalau memang jati diri manusia ini memang awalnya itu berdosa seperti itu. Nah itu maksudnya pertanyaannya saya Pak. Ada kan Bapak pasti ketemu anak yang berbohong, apalagi sekarang saya gimana pertanyaan saya tuh? Yang baru lahir lalu mati. Yang baru lahir lalu mati, apakah dia masuk neraka karena berdosa? Kenapa Pak? Yang baru lahir dari kandungan ibunya, kan dia lahir lalu bayinya mati langsung gitu. Itu kan sudah mewarisi dosa dia. Apakah dia mati masuk neraka itu? Enggak, kan tadi saya bilang kembali lagi ke orang tuanya. Bagaimana orang tuanya tadi gitu loh. Apa hubungannya dengan orang tuanya? Ya. Yang saya pertanyakan itu bayi yang lahir tadi, yang sudah mewarisi dosa tadi, nasibnya kayak gimana, di neraka atau di surga dia? Nggak ada lagi urusan dengan orang tuanya. Bayinya yang saya tanyakan. Ya itu ada 2 kemungkinan Pak, antara dia bisa masuk surga ataupun neraka, antara kemungkinan 2. Tapi di situ dijelaskan ke orang tuanya, bagaimana orang tuanya seperti itu, ya kan? Terus apa hubungannya dengan orang tua? Juga, bentar, gak ngerti saya apa hubungannya dengan orang tua, yang saya tanyakan bayinya. Yaudah, ya
Saya jawab nih ya, simpelnya udah antara kemungkinan dia masuk surga atau neraka. Karena itu urusannya sama Tuhan gitu. Tapi diajarkan bahwa manusia itu memang berdosa gitu. Nah, antara kemungkinan dua ini, karena yang tugas menghakimi itu cuma Tuhan. Gitu loh, Pak. Ya. Waduh, agama mungkin teman-teman. Ya karena saya nggak Kenapa bisa ini ngasih agak tahu, gitu loh. agama kok Jelasnya mungkin masuk ya? kemana. Saya tuh nggak Aduh, tahu. aduh, jelasnya aduh, masuk aduh. kemana, gitu loh, Pak. Main Saya nggak main tahu, saya nggak tahu. main tebak-tebakan kalau kayak gitu, Mbak. Nggak. Aduh, Agama kalau saya- mungkin itu main tebak-tebakan jadinya. Kalau saya cari dulu ayatnya, Pak ya. Tapi waktu itu saya dijelaskan, ya kan, kalau manusia ini dasarnya berdosa. Bagaimana jika kalau punya anak bayi yang meninggal gitu. Pertama, saya cuma ingat di situ bahwa orang tuanya yang bagaimana, apakah orang tuanya ketika dalam mengandung apa segala macam itu berdoa untuk anaknya atau tidak. Iya, kayak gimana saya itu? juga nggak bisa Aturan pastikan. coba tunjukkan sama saya aturan yang jelas gitu loh. Oke, tapi saya lupa ayatnya, Pak. Sebentar ya. Tapi saya ingat kok, memang dikasih tahu seperti itu. Terus dari situ kayak oke, saya mengerti. Tapi saya kayak kurang yakin kan, kok bisa gitu kan? Nah, baru saya dikasih nih satu permasalahan. Contohnya di anak kecil yang sudah berbicara. Ada beberapa anak kecil yang sudah bisa berbohong gitu, sedangkan orang tua itu nggak pernah mengajari untuk berbohong seperti itu. Nah, itu bagaimana gitu, dari mana dia tahu? Nah, Enggak itu saya ini, juga Mbak, bingung. enggak masuk. Yang saya pertanyakan Ya, itu maksudnya- bayinya. Ya itu satu, Pak. Terus bagaimana dengan anak kecil? Itu jadi pertanyaan juga. Anak kecil yang sudah bisa berbicara di umur 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu. Terus dia berbohong. Nah, itu bagaimana jawabannya? Sedangkan orang tua itu tidak pernah mengajarkan untuk dia berbohong. Dari situ juga diambil salah satunya, gitu kan? Nah, itu Iya, Pak. puyeng. Kasih tahu. Sebentar. Saya cek dulu. Kalau kayak gitu saya tanya yang lain aja dah teman-teman, ya nggak usah ke situ. Boleh saya nanya yang lain, Mbak? Biar ngepres gitu otak Anda. Seketika 18 yang lalu. Itu jadikan PR aja ya. Jadikan PR kalau mau. Nanti Anda datang lagi silakan tunjukkan sama saya datanya. Lambat nyari datanya. Tapi saya mau nanya satu hal, boleh? Oke, boleh. Menurut Anda bumi itu bulat atau datar? Kalau dari sains itu dibilang datar. Enggak datar, maksudnya bulat pepat gitu. Bulat. Tapi kenapa di kitab Anda datar? Datar. Gimana? Ya iya, di kitab Anda datar. Gimana itu, Pak? Coba buka Wahyu 7 nomor 1. Saya mau tanya, di mana itu ujung bumi, mana sudut bumi itu di mana gitu loh. Aduh. Sebentar, di mana tadi? Nih, Wahyu 7 nomor 1. Wahyu 7. Nih ya, Wahyu 7 nomor 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Apa ini? Bumi kotak kah atau kayak gimana bumi ini? Kotak ini, bentuk bumi kotak rupanya ya. Dan mereka menahan keempat mata angin bumi. Keempat angin bumi. Iya. Ini di mana sudut bumi itu di mana? Apakah bumi itu datar, kotak atau kayak gimana di kitab Anda ini? Itu kan ada dibilang 4 mata angin ya. Ya udah, utara, timur, selatan, barat. Kan gitu, Pak. Cara Iya. membuat pahamnya. Ya kan? Ya, keempat mata angin pada keempat penjuru bumi. Sudutnya di mana emang? Sudutnya? Ya sudutnya Sudut- dimaksud mata angin itu mungkin, Pak. Di mana? Kalau saya anggapnya gitu, nggak pusing. Di mana? Mata anginnya dimaksud. Iya, di mana?
Nggak tahu saya Pak itu di mana. Saya belum tanya. Makanya aneh kitab Anda ini loh. Nih ya. Sebenarnya itu gak aneh kalau memang orang yang bisa menjelaskan, Pak. Coba lihat nih. Daniel 4 nomor 11. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Mana ujung bumi mana sih? Apa ini? Ada sebuah pohon di tengah bumi. Ya, kata kitab Anda, di tengah bumi menjulang sampai ke langit itu pohon. Semua manusia dapat melihat sampai ke ujung bumi. Ini apa, bumi datar, bumi kotak, atau kayak gimana? Ada bingung saya jadinya. Kalau itu ya Pak, saya jujur saya nggak tahu. Karena saya belum tahu tentang itu ya, tentang bumi gitu. Saya masih fokus tentang keselamatannya diajarkan gitu. Itu bisa dijelaskan kalau sama orang yang memang sudah benar-benar paham akan itu gitu Pak. Ya udah, saya nggak bawa Anda ke situ. Kalau untuk masalah keselamatannya ya cari yang jelas aja. Gini aja Mbak, ya saya pesan saya kalau Anda mengikuti Yesus, di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen. Aku menjamin Kristen masuk surga, mana kata Yesus? Silakan Anda cari. Kan Tuhan Yesus bilang kan, akulah keselamatan itu kan. Dia yang pokoknya ada ayat katanya, siapa yang percaya kepadaku, ia akan percaya kepada Bapa, seperti itu kan. Nah, yang dimaksud Bapa itu kan apa ya? Di situ diajarkan kalau Bapa itu tuh yang benar-benar ada di surga kan. Saya bilang tadi kalau Tuhan Yesus itu tidak mau mengakui dirinya sebagai yang wah gitu kan. Nah, lah, jadi, Mbak kayak gini yang saya maksud. Dan ada nggak spesifik yang saya minta kepada Anda, spesifik bahwa ya Yesus menjamin Kristen untuk masuk surga. Enggak Pak, enggak Kristen Pak, semua orang bagi yang percaya. Tuhan bilang bagi yang percaya kepadanya, bukan Kristen aja. Bapak kalau mau percaya pun bisa masuk surga dari keselamatan. Semua enggak ada jaminan dari Yesus rupanya. Loh, justru jaminannya itu ada Pak, keselamatan. Gimana dia mau menyelamatkan kita Mbak? Diri dia sendiri aja nggak selamat. Gimana sih? Anda ini mikirnya kayak gimana? Gimana dia mau menyelamatkan kita ya? Sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja kagak bisa loh. Nah kan? Nah pertanyaannya saya Pak, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya tuh yang dari segi mana dulu? Dia ditangkap tentara Romawi, lalu sampai dipaku di tiang salib. Nah kan sebelum di situ aja dia sudah menjelaskan kan Pak, dia udah menjelaskan bahwa nanti akan ada ya kan orang yang tertangkap akan mati di kayu salib. Di mana itu siapa yang menjelaskan kayak gitu? Ya tapi dia bangkit lagi loh Pak, bukan berarti dia itu nggak bisa menghelak diri. Bukan masalah bangkit laginya, nanti urusan bangkit lagi. Waktu dia ditangkap tentara Romawi sampai disalib, dia selamat nggak? Tidak, dia disalib. Ya udah, juru selamat yang gak selamat itu. Loh, yang konteks makanya saya bilang dia mau menyelamatkan dirinya aja nggak mampu, dia mau menyelamatkan kita. Tahayul. Ya karena kita melihatnya sedangkan dia mau menyelamatkan kita, dianya nggak bisa selamatkan diri, seperti itu ya Pak. Kalau kayak gitu dia nggak bisa menyelamatkan kita, kan tadi upah dosa adalah maut, harus ada yang dikorbankan gitu loh Pak. Aduh, iya. Itu sih. Aduh. Ada lagi Mbak, saya nggak bantah dah ya. Semoga Anda mau berpikir aja gitu. Sebenarnya gini aja sih Pak ya, karena saya memang jujur saya kurang paham. Kan saya tadi naik ke sini mau nanya aja, gitu. Tiba-tiba Bapak nanya tentang dari saya. Ya dari saya itu saya cuma bisa memberikan apa yang saya tahu. Ya gitu. Sekarang apa pertanyaan Anda? Tadi kan Anda sudah bertanya juga tentang Nabi Isa. Terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? Nah tentang itu aja yang mau saya tanya Pak, gitu.
Nah, tiba-tiba Bapak tanya soal yang tentang lain yang baik segala macam, ya itu saya belum mendalamin. Saya itu bukan anak teologi gitu loh. Saya cuma bertanya yang saya tuh penasaran gitu. Dan buat juga teman-teman yang di bawah ini, saya tuh bukan mengarang, saya tuh tahu. Bayangin aja, kalian tahu, kalian ingat, kalian simpan di pikiran kalian. Cuman kita tuh nggak semua ayat yang itu kita hafal, kita ingat gitu loh. Nah, seandainya kalau ada orang yang bisa menjelaskan di sini, ya bisa. Aduh. Aduh, macet. Udah. Ada lagi? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada lagi, saya naikin Kristen yang lain pula gitu, Mbak. Biar berdiskusi, lanjut diskusinya. Karena ada juga yang antri di bawah. Iya, ada lagi yang Anda mau tanyakan karena ya kalau gitu, ya. Mbak. Ya gimana? Ya itu aja sih Pak yang saya tanya. Saya kan naik di sini cuman hanya karena nggak ngerti ya dari ayat itu ya gitu. Jadi kalau buat teman-teman Nasrani yang nonton di bawah gitu, saya itu naik bukan mau sok-sokan. Saya itu naik karena saya itu nggak tahu, makanya saya naik, saya bertanya. Di sekeliling saya ini nggak ada daerah ustadz yang bisa saya tanya. Kalau ada online ya saya tinggal tanya macet ya kan. Terus bukan berarti saya juga itu nggak bisa kayak kalau belum siap tuh jangan sok-sok naik gitu kan ya. Saya itu sebenarnya itu paham aja, cuman saya itu nggak pakai dalil kan katanya gitu, itulah. Jadi kalau mungkin saya ada salah paham di sini yang nonton yang Nasrani ini ya kan, ya saya juga mengakui lah saya tuh nggak pintar banget kayak pendeta gitu. Ini suruh Pak Edis naik. Ini siapa Pak Edis? Kalau gitu saya izin gantikan banyak dengan Kristen yang antri gitu. ya. Ya itu aja buat untuk Oke. Thank you Mbak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Selamat malam. Puyeng. Lanjut. Udahan ya. Udah saya mau tidur dah. Ya, bubar, kita bubar. Maunya aduh, Mbak Lisa pula ini. Mbak Lisa ngapainnya? Mbak Lisa, bentar. Dayak Mualaf, Kalimantan Mualaf tuh. Bentar ya. Saya sebenarnya mau gini teman-teman ya. Sebelum saya melanjutkan, puyeng saya ya menghadapi orang-orang kayak gini tiap hari gitu ya. Puyeng gitu. Teman-teman semuanya, saya mau mengabarkan kepada Anda semua ya. Teman-teman, nanti di bulan depannya, nih tanggal 11 juga ya. Bulan depan pas tanggal 11 nanti saya ke Jakarta, Ultah Api 13 September di Jakarta di Tebet Masjid Ittihad ya teman-teman semuanya. Nah, hadir, ayo teman-teman hadir ya, kita silaturahim. Saya juga akan ini teman-teman hadir di sana gitu ya. Jika Anda mau berhadir dan kita silaturahim di sana, silakan beli tiketnya sama Bang Kores di nomor yang saya sematkan berikut ini ya teman-teman nih. Nih nomor Bang Kores ya. Tuh. Oke. Satu orangnya 100k kalau nggak salah, 100.000 katanya tiketnya gitu. Udah makan atau apa saya nggak ngerti ya. Silakan langsung Anda hubungi Bang Kores. Mari kita ya ketemu di Ultah Api di Jakarta Selatan ya, di Tebet Masjid Ittihad gitu. Saya teman-teman semuanya dari tanggal 11 berangkatnya nanti ya di hari Kamis. Habis itu besoknya saya akan ke Masjid At-Taqwa Korlantas ya, untuk mengimami sholat Jumat gitu ya. Kalau teman-teman ya mau sholat bareng sama saya, ayo hari Jumat tanggal 12 September itu ya ke Masjid At-Taqwa ya, ke Masjid At-Taqwa. Sholat bareng sama saya gitu. Nanti saya imamin sholat Jumatnya tanggal 12 ya. Nih ya Bang Kores ini ya nomornya.
Ayo silakan pesan tiketnya. Sekali lagi nih ya, saya menyerukan kepada teman-teman yang belum pernah ketemu saya juga ingin silaturahim dengan Anda, bertatap muka secara langsung gitu ya. Kita mari ketemu di Masjid Ittihad Tebet ya, Jakarta Selatan. Nomor Bang Kores ya, bentar ya, 0813. Yang di YouTube ya minta juga. Jauh tat, kok jauh? Masa jauh? Beli di tempat bisa nggak? Kayaknya tanya Bang Kores dah ya. 3753 4473. Untuk donasi mushaf Quran ya teman-teman, saya belum ambil ya, belum membuka dulu karena masih dalam tahap penyaluran yang ada ya, belum sampai gitu ke ponpesnya. Nanti ada videonya ya kalau untuk masalah donasi mushaf Quran. Kalau udah sampai kita bagikan videonya, dokumentasinya gitu ya. Jadi kita tutup sementara dulu sampai selesai dulu semuanya ya, anggaran yang bulan tadi. Jadi kita akan buka lagi di bulan depan gitu ya. Oke, ini nomor Bang Kores tuh teman-teman ya. Nih, tuh sekali lagi. Bila Ustadz mau datang ke Malaysia, saya mau datang ke Malaysia kalau ada yang undang ya. Kalau ada yang undang. Saya mau datang ke Malaysia kalau ada yang undang. Jadi teman-teman kalau mau silaturahim yang gratis dengan saya tanggal 12 ya. Tanggal 12 di Masjid At-Taqwa Korlantas Polri itu ya. Masjid At-Taqwa Korlantas Polri. Waktu sholat Jumat tuh gratis tuh. Silaturahim kita di situ ya. Kalau besoknya Sabtu ya itu di acara ultah apinya ya. Oke, enggak, saya ini jelek loh ya, aslinya jelek. Ini filter ya, filter. Padahal jelek banget muka saya, muka saya jelek ya. Gitu. Udah? Oke, kita naikin yang lain lagi ya. Selamat malam. Selamat malam. Silakan dibuka kameranya. Pakwang lau camper. Apa ini? Mana? Oh, iya. Oh. Waduh. Selamat malam, Bang. Abang kesini mau ditanya atau mau bertanya, Bang? Terserah kamu aja lah mau apa. Wah, tujuan naik apa dulu? Saya mau tahu. Saya mau tanya kamu. Nah, tanyalah. Makanya saya tawarin. Kamu asli mana? Saya asli Kalimantan. Oke, salam kenal dari NTT ya. Iya, salam kenal. Terus? Tema kamu nih apa nih? Tuhan kok kelihatan waras. Saya tanyakan tuh. Itu apa ya, Tuhan yang disebut Tuhan itu siapa? Yang kelihatan. Menurut Anda Tuhan itu harus kelihatan atau tidak? Tuhannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Anda Kristen, Bang? Ya, puji Tuhan saya Kristen. Iya, Tuhan Anda pernah kelihatan tuh di abad pertama. Tuhan siapa? Tuhan Anda. Namanya siapa Tuhan itu? Namanya Yesus. Tuhan Anda itu kan? Yesus tidak pernah mengaku kalau dia itu Tuhan. Nggak percaya abangnya? Yang bilang dia Tuhan itu siapa? Umat Kristen.
orang umat Kristen yang mana dulu banyak sekali ajaran, banyak sekali gereja-gereja muda sekali. Iya bang, saya agak heran bang. Sedangkan abang memangnya ya nggak percaya Yesus Tuhan gitu? Kalau menurut kami kan ikut Alkitab, karena di Alkitab pernah dia mengaku kalau dia itu Tuhan. Kalau Abang, macet, gambar Anda macet, bentar, jaringan jelek kayaknya. Sorry, macet gambar abang nih. Oke. Sorry bang, ya. Agak aneh sih, saya ngelihat abang seorang Kristen tapi kagak percaya Yesus itu Tuhan, kayak gimana itu bang? Ini nanti malah saya jadiin narasumber pula abang ini. Berarti kamu ini salah pemahaman. Kayak gimana? Gini bang, saya kasih tahu abang dulu ya. Bang, saya dikatakan saya kan banyak tuh ya diskusi dengan kawan-kawan Kristen, ya kan kayak gitu ya. Kadang kawan-kawan Kristen saya banyak diskusi bang. Kata kawan-kawan Kristen mengatakan kepada saya bahwa Yesus itu Tuhan mereka. Kristen tuh kamu tanya agama apa, gerejanya gereja apa. Kamu tuh kalau tanya tuh harus jelas. Ngerti itu. Nah, karena lalu? gini. Ya. Gimana bang? Artinya gereja itu kan banyak sekarang kan gereja ini banyak, gereja-gereja muda kayak yang muncul sekarang ini kan. Jadi kalau mau tanya dia itu agama apa, Kristen apa. Oh gitu. Kalau abang Kristen apa bang? Kalau abang Kristen apa? Kok aneh-aneh ya, soalnya beda lagi ini sektenya abang ini. Iya. Ya kayak Yehova itu. Terus mereka bilang ini apalah itu kalau Yehova itu. Mungkin saksi Yehova nggak percaya Yesus Tuhan bang. Katanya Yesus itu utusan. Kalau abang apa? Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Kami pun Yesus itu utusan, tapi mereka itu baru bilang Yesus itu utusan itu baru ini. Waduh, aliran apa lagi abang ini ya? Bukan, saya bukan aliran apa-apa. Iya. Kami ini kayaknya satu gereja ini dengan Bang Sandi ini. Iya. Bang Sandi sama. Gereja apa dia? Gak tahu, saya lupa. Ada namanya Sandi gitu. Sama kayak abang juga. Sejak kapan Yesus itu ngaku Tuhan katanya? Kami bukan ikut gereja ya. Kami Lalu? kan ikut Alkitab jelas tertulis. Dia sendiri, Yesus sendiri bilang kalau dia itu bukan Tuhan. Dia tidak pernah mengaku dalam, tapi dia tidak pernah mengaku. Jadi menurut abang, Alkitab abang ini tidak pernah Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Mana coba saya lihat Alkitab, ada yang salah tulis. Kalau punya saya yang kayak gini. Punya saya itu yang kayak gini dia. Ini yang untuk Alkitab sama Kidung Jemaatnya ini. Itu jadi baru. bang, jadi menurut abang di kitab abang yang abang baca itu tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan ya? Ya nggak pernah. Karena itu bang, mantap. Alkitab itu. Dia tidak Bang, jaringan abang bagus nggak? Kita naikin Kristen 1 ya, kita tanyain dia. Kok beda dengan abang gitu? Mau nggak? Beda. Ini bukan beda. Saya ini kan baca Alkitab. Jadi saya tahu di dalam Alkitab itu sudah tertulis demikian. Tuhan sendiri mengaku, Yesus itu sendiri mengaku kalau dia itu bukan Tuhan. Iya. Orang yang menyebut kalau dia itu Tuhan. Boleh nggak bang? Kalau saya naikin Kristen 1 gitu? Boleh, terserah Anda saja.
Iya, saya bingung. Kata abang bukan Tuhan, tapi kata Kristen yang lain Tuhan. Hari ini saya mau tanya kamu. Oh ya udah, abang dulu tanya dah, biar selesaikan dulu. Abang mau tanya apa? Tidak, kan punya saya ini kita kasih selesai dulu, baru kita tanya kamu. Saya tanya kamu lagi. Oh baik, ya. Boleh, berarti saya naikin dulu gitu ya. Boleh. Oke. Oke. Bang, kalau ngerokok jangan sampai kena kamera rokoknya ya. Pelanggaran nanti. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Silahkan dibuka dulu kameranya. Tuh saya bantu buka kamera. Ya, benar. Sabar ya teman-teman, ambil kopinya, bikin 1 galonnya kopi ya. Kopinya ini nyantai. Ini penyakit ayahnya. Ente buka dulu kameranya. Ya, mana orangnya? Udah ini. Mana? Kagak kelihatan. Belum buka itu, Pak. Buka dulu kamera biar kita. Nah, ya gitu dong. Ya, Ucup ini penyakit ayahnya. Soalnya kepalanya itu nggak bisa diem. Oh ini saya kena, jujur ini saya kena gatal-gatal, udah berobat. Gatal ya pantas. Banyak kutu paling. Iya. Bukan kutu bang, ya alergi ayam. Ya, alergi. Udah kagak usah bahas saya. Saya mau tanya, Bang Tompul, Bang Tompul, saya mau tanya, Yesus menurut Anda Tuhan atau bukan? Dengarin dulu. Jangan dipelintir segala sesuatunya. Lah kayak gimana? Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan. Kami umat Nasrani, Kristen, kami yang mengucapkan bahwa dia Tuhan. Beda tuh kata abang di atas ya. Orang Kristen itu Nasrani. Kristen aja. Maaf ya Pak ya. Oke. Ada dibayar ya? Nah, apa? Dibayar, dituduh pula dibayar, abangnya macam-macam. Saya juga baru ketemu abangnya, kau malah suujon, berprasangka buruk, Saya ini baru ketemu, bukan berarti bayar dia. Jelasin aja Bang, Bang Wang. Bang, jelasin. Si Tompul ini memang tumpul kayaknya, ya. Si Tompul ini. Jelasin. Udah, fokus. Iya, fokus kita. Otakmu jangan main melintir. Bukan, fokus tuh. Yang di atas beda dengan Anda. Oke. Kamu diam dulu ya, Ucup. Walaupun kamu punya host, kamu diam dulu. Dengar? Ya, saya akan diam. Silakan. Silakan Pak Wawan. Nah, ya Pak. Silakan. Ya, Pak mau tanya apa silakan. Kemana Pak? Yesus bukan Tuhan kata abangnya. Di Alkitab Bible ya tidak ada Yesus itu dikatakan Tuhan. Ya, benar. Ya, memang benar. Yesus itu tidak pernah mengaku kalau dia itu Tuhan, tapi dia mengaku kalau dia itu anak Allah yang hidup. Benar. Dia bukan mengaku, saya sepakat. Dia bukan mengaku, tapi dia katakan. Dengerin dulu ya Ucup ya. Dia bukan mengaku sebagai Muhammad untuk jadi di Pertuan Agung. Itu bedanya Yesus dengan Muhammad. Apa alasannya ke Nabi Muhammad nggak nyambung? Kenapa nyambung ke Nabi Muhammad? Nggak ada nyambung. Orang bicara Yesus itu Tuhan atau kagak ya. Kalau kata kalian bukan Tuhan, kan saya naikin lagi Kristen yang lain. Saya mau tanya satu-satu gitu.
Karena banyak Kristen yang menjelaskan kepada saya Yesus itu Tuhan mereka. Gini, itu mungkin kamu tanya di orang yang jarang sekali baca Alkitab. Baik, saya naikin ya. Satu lagi saya naikin ya. Itu mungkin kamu tanya itu di orang yang jarang sekali baca Alkitab. Kamu paham itu tidak? Coba kamu baca juga. Kamu bisa tahu. Kalau kamu tak baca Alkitab, mana kamu mau tahu? Jadi akhirnya kamu itu cuma puter-puter. Udah orang udah ngomong kamu nggak ngerti. Kamu bentar dulu bang. Bentar bang. Saya mau tanya lagi. Kamu itu, kamu gak bisa. Udah ada berapa yang sadar gitu? Bentar ya. Sabar ya. Dan itu nggak bisa apa-apa, cuman paksa aja. Joke. Oke, dah. Halo, selamat malam. Halo, Slom. Ya, selamat malam, Bang. Oh, silakan open cam dulu, Bang. Udah nggak sepenuh. Nggak bisa open cam dia. Turun dulu. Cari yang lain yang bisa buka kamera Kristennya ya. Sama aja. Kamu kasih naik sampai berapa banyak pun pasti jawabannya sama semua. Sama. Ada bang. Ucup, dengar. Halo, selamat malam. Diam dulu. Iya. Pak Herman, selamat malam. Malam ya. Pak Herman, Anda menuhankan Yesus atau tidak? Iya, menuhankan. Tuhan, Yesus itu Tuhan, betul? Iya, Yesus Tuhan. Tuhan kan? Kan gitu. Kalian aja yang beda dua-dua, ya. Ucup. Jangan kami Tuhan ini. Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan. Iya, bang. Gini. Ini bangsa. Itu bedanya. Ucup. Terus saya mau tanya buat kamu, Wang ini. Kamu mempercayai Yesus itu Tuhan tidak? Begini, artinya kan kita ini percaya kalau dia itu Tuhan, tapi dia itu tak mau mengaku kalau dia itu Tuhan. Jadi kalau dia tidak mengaku bahwa dia Tuhan, lalu kamu tidak percaya bahwa itu dia Tuhan. Jadi selama ini kamu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Abang salah tanggapan, salah pengertian. Apa yang saya maksud? Abang salah pengertian. Terus bagaimana? Sekte apa lagi ini? Ya sektenya macam-macam. Bikin bingung. Dengar dulu kakak. Ini orang nih kan. Terputar toh. Terus? Makanya kita dan dia ini terputar. Makanya saya juga mau putar-putar juga biar dia juga mau lihat. Kita mau lihat dia punya ini. Jadi diam-diam saja abang. Makanya kita punya maksud juga. Oh begitu. Jadi di sini katakan ini mau kerjain Ucup begitu. Enggak bisa. Kalau ngerjain saya kena tampol sendiri dia. Ucup jangan sujon. Udah, saya bingung yang mana di antara kalian yang benar, Tuhan atau bukan Yesus itu? Ya Tuhan. Pasti. Satu bilang Tuhan, satu bukan. Siapa yang bilang? Ada di antara kita ya tiga yang bilang Yesus itu bukan Tuhan. Bukan ya. Kayak ada yang bilang. Bukannya. Ucup, diam dulu. Bukannya. Ngapain kau ngatur-ngatur? Diam dulu kamu. Bentar. Bukan Tuhannya Dil? Bukan Tuhannya siapa? Bukan Tuhan Kristen? Dia memang Tuhan Kristen. Enggak terima kalian waktu saya deal kan Tuhan atau bukan nggak terima. Yang ngomong siapa? Kenapa kalian ini pelin-pelan sih? Coba jangan pelin-pelan, jangan bikin kalau menjelaskan ke muslim itu supaya tidak membingungkan ya. Mulut lu jangan kerosot melulu. Ada. Kemarin itu supaya jangan membingungkan yang mana yang betul. Coba. Dengar dulu. Coba yang betul yang mana? Ada yang debat sama kamu ya.
ini masalah apa pula? Dengar dulu, Ucup. Ini kemarin itu ada yang debat sama kamu tentang teknologi. Dengar ya, tentang teknologi. Ada yang bertanya sama kamu bahwa dunia itu bulat, begitu kan? Terus saya jawab apa? Kamu jawab, kalau memang dunia ini bulat, air laut tumpah, kata saya kan. Goblok pikiran kamu. Ya, itu sebenarnya saya menyindir Bible Anda. Sudah tahu orang belajar gaya gravitasi ya. Ketika saya bilang bumi itu bulat, kalau bulat licin, air laut akan tumpah. Artinya apa? Saya sedang mengatakan bahwa penganut bumi datar itu ada di Bible. Nih ya. Nah, nih ya. Bumi datar itu ada di Bible masalahnya. Bukan. Disinggung aja nggak ngerti, disindir aja nggak ngerti dia ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri. Sabar tadi kau ku dengarkan kan, makanya nih ku bacakan ayat kau, bumi itu datar ya. Nih ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi. Di mana bumi itu datar? Ini sekarang itu dangkal. Ini kayak saya mau tanya di mana sudut bumi? 1 lawan 3 nggak apa-apa. Ini saya tanya. Ya, ayo sudut bumi di mana? Tiga-tiganya lawan saya, sudut bumi di mana? Tunjukkan gitu. Makanya sampai saya sindir kalau bumi itu bulat, licin, air laut tumpah, berarti datar gitu ya bumi itu ya. Berarti datar gitu bumi. Datar gitu. Datar gitu bumi. Ayo, siapa yang bisa jelaskan? Kebodohan seorang muslim. Coba jelaskan kepada saya satu di antara kalian ya, yang mana bisa menjawab. Tunjukkan sama saya 4 penjuru bumi itu apa? Dari mana kau tahu Tuhanmu ada? Itulah, sudah jelas di tata letak. Jangan kesana kemari. Saya yang bertanya kepada Kristen ya. Kalian tiga-tiganya Kristen di sini kan gitu. Jadi saya tolong dijawab dulu pertanyaan saya, karena permasalahan bumi datar di Kristen ini belum selesai. Saya mau tahu sudut bumi itu di mana sih, ujung bumi? Bukan. Pertanyaannya sekarang bagian timur, siapa yang mau jawab? Selatan itulah. Apalagi? Siapa yang mau jawab? Ujung bumi di mana? Jadi dari mana Anda tahu bumi itu datar? Dari kitab Anda, Bible. Dari mana coba kamu mengartikan? Nah, apa nih? Keempat penjuru bumi. Dalam kitab. Apa di situ ada mengatakan bumi itu datar? Lalu keempat penjuru bumi ini dikatakan bulat gitu. Coba terjemahkan dulu di situ definisinya bahwa apa itu penjuru? Penjuru itu adalah sudut ya. Nih saya kasih pelajaran buat kalian semua ya. Nih apa itu penjuru? Ya, nih jangan panas dulu. Ya, jangan panas dulu. Bukan kami yang panas, kamu yang merusak. Nah, nih, apa itu penjuru? Penjuru adalah sudut atau pojok suatu tempat arah mata angin atau batu pertama yang diletakkan di sudut bangunan ya. Sudut atau pojok ya. Itu penjuru. Di manakah sudut bumi? Saya mau tanya. Ada enggak itu letak bangunan, goblok lu. Ya baik, satu lagi saya kasih ya, bumi itu datar menurut Bible kalian. Nih. Di bumi itu datar ya. Nih perhatikan kitab kalian nih ya. Dengarin dulu. Nih. Goblok kamu. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dilihat sampai ke ujung seluruh bumi.
ada pohon tumbuh di tengah bumi dan dapat dilihat sampai ke ujung bumi. Mana itu? Coba. Ini Daniel ya, Daniel 4 nomor 11 ya. Artinya itu tingginya itu artinya itu tingginya itu dari ayat Alkitab itu dia berkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi jangan cocok. Beda-beda jawabannya, beda-beda semua jawabannya. Beda-beda penganut bumi datar jawabannya. Itu ada dikatakan di Bible bumi Ada di tengah bumi. Di tengah bumi ada pohon yang menjulang ke bumi. Kayak gimana itu? Bumi datar emang? Yang ngomong datar bumi siapa? Kita mulai soal baru. Itu kayak gimana? Soal baru lagi. Ya udah, biar saya paham, tunjukkan sudut bumi di mana, ujung bumi di mana, sesuai kitab kalian. Makanya jangan terfokus kepada agamamu, pelajari tentang teknologi. Saya ini nanya. Saya ini nanya kepada kalian yang 3 di sini, ujung bumi itu mana? Tidak ada ujung bumi itu bulat. Berarti kitab kalian salah gitu. Gimana yang salah? Kamu yang error otaknya. Ada ujung bumi kayak gimana? Ada ujung bumi. Karena bumi itu bulat. Boblok. Lah, ini ada ujung bumi kenapa? Aku salah menafsirkan. Kenapa ada ujung bumi kenapa? Ada sudut bumi kenapa? Kenapa air tumpah? Air laut jadi kenapa? Makanya saya sindir kalian penganut bumi datar ya. Saya nggak bicara masalah gravitasi enggak. Yang saya sindir itu adalah Bible Anda yang mengatakan bumi itu datar. Teknologi. Datar. Saya udah tahu itu. Makanya kalian jelaskan ini sama saya. Mana ujung bumi? Ujung bumi tidak punya karena bumi bulat. Oh, berarti salah Bible Anda. Coba tunjukkan dulu. Makanya perhatikan nih ya. Perhatikan sekali lagi saya ulangi ya. Perhatikan ya. Perhatikan kalian ya. Saya ajarin nih ya. Daniel 4 nomor 11. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Pertanyaannya, mana ujung bumi? Kau baca terus ke bawah, jangan kau cuma satu ayat. Saya nanya ini dulu, ujung bumi itu di mana? Di mana? Dia berkaitan. Ada. Itu Nih lagi nih ya. Kemudian daripada itu aku masih melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mana sudut bumi mana? Penganut bumi datar mana? Bumi datar. Tidak ada dalam Bible mengatakan bumi itu datar. Kamu datar. Ayo. Makanya apa bumi itu kotak gitu menurut kalian? Nah, nih jelaskan kepada saya di mana penjuru bumi ini, di mana sudutnya, di mana? Ucup, di situ sudutnya di mana? Dengarin dulu, Ucup. Ini 3 loh kalian di sini, saya 1 ya. Kalian 3 masa nggak bisa jawab semuanya sih? Di situlah letaknya kedunguan itu. Iya, makanya dijelaskan. Kau jelaskan di mana penjuru bumi. Sebenarnya itu simpel bagi kami. Apa itu? Simpel. Tapi kita sekarang ini berpacu kepada kemajuan teknologi. Begitu kan? Saya simpulkan sekarang ini, Ucup, masa aliranmu masih nggak jelas. Jawabannya apa? Di mana alamatnya ujung bumi? Itu yang saya tanya. Cuk. Aduh, kau diam dulu. Perhatikan pertanyaan saya. Ya. Di manakah ujung bumi? Itu pertanyaan saya. Jawab 3-3-nya. Ujung bumi itu bulat. Bodoh. Loh, berarti salah kitab kau ini.
Salah dari mana? Tidak ada yang salah. Bodoh ini manusia. Ini kayak gimana ini? Makanya kamu bodoh sampai sekarang. Itu ayatnya. Oh, berarti kitab kalian Pengertian. Itu pengertian. Jadi kau baca terus sampai ke bawah. Iya, Pak bentar, Herman. kalian katakan kitab kalian ini bodoh. Memangnya penerjemah kitab kalian ada ujung bumi ini bodoh gitu? Yang bodoh itu kau, karena kau tidak bisa. Saya cuma mengambil dari kitab Anda. Kau Tuh, baca ya terus ada bawah, ujung kau bumi. bisa menyimpulkan apa Ada ujung bumi ini apa? Ini salah, betul atau salah dulu ini? Saya berkesimpulan bahwa Coba jawab dulu satu-satu. Jangan kejang-kejang tiga-tiganya. bukan. Kami Satu aja yang jawab ya, satu yang jawab. Apakah salah tulisan kitabmu ini ada ujung bumi? bukan. Sekarang ini saya simpulkan kamu memang otak kamu belum nyampe Bukan ke saya. Ini si kesimpulannya penerjemah kitab Anda sana. bodoh kata Anda. Menerjemahkan bahasa itu belum nyampe otakmu. Yang namanya bulat, kalau kau katakan bulat kagak ada sudutnya, nggak ada. Ya. Tapi di sini kitab kau sendiri mengatakan ada ujungnya bumi itu, ya. Ujung bumi di mana ujung bumi? Penganut bumi datar. Dengarin dulu penjelasannya. Katanya, misalnya kita berada di suatu lokasi, dia di pojok sana, alamatnya di pojok sana katanya. Apakah memang dia di pojok? Saya tanya dulu kamu. Muter kemana? Saya tanya alamat. Dia kan sedang Alamat ujung bumi ini di mana? Ada ujung bumi. Saya mau tahu ujung bumi di mana. Saya bertanya kepada seseorang. Aduh, sesuai dengan namanya tumpul ah. Dengar dulu, Cup. Aduh. Dengar dulu, Cup. Jangan kabur. Apa kabur? Dengarin dulu. Ada seseorang Kitab kalian bertanya. ada ujung bumi. Itu di mana alamatnya? Dengarin dulu. Mulutmu jangan krocos. Dengarin dulu. Boleh? Di mana? Ada seseorang yang bertanya kepada saya. Alamat ini di mana? Ya di pojok sana. Bukan kategori dalam kategori di sudut dia. Ngerti nggak? Terus? dia tidak mengerti, Bang. Dia Iya. Terus apa gitu? Memang otak. Iya. Begitu loh. Dia tidak Begitu loh. Di ujung bumi jelas ujung. Ya. Nggak usah kau ubah-ubah, kau Pantasan kemarin pelintir-pelintir itu kitab kamu kau bilang- sendiri nggak perlu. Saya minta tunjukkan ujung. Anda mau menganalogikan dengan saya yang ujung komplek yang berarti bukan ujung dari dunia, bukan itu. Ya, bukan. Saya paham itu. Itu tergantung dari bahasa. Gitu. Itu bukan masalah ujung komplek ya. Yang saya tanya di mana ujung bumi? Itu Ayo. pengertiannya seperti itu. Kalau kau punya otak cerdas, kau bisa Iya, makanya kalau kalian cerdas, tunjukkan sama saya ujung bumi sesuai kitab kalian mana. Karena kamu goblok. Kejang tiga-tiganya. Tiga-tiganya kejang-kejang kenapa? Coba jawab satu-satu, tunjukkan sama saya di antara kalian bertiga ujung bumi mana ujung bumi? Itu kan dia sudah jelaskan, dia sudah kasih pengertian. Kau aja yang bodoh yang tidak bisa mengerti. Saya belum ketemu ujung bumi di mana, negara apa? Jelas goblok dia. Negara apa ujung bumi? Negara apa? Pantasan kamu bilang. Kalau kau Air laut tumpah. Pantas ya, ya. Pantas, nggak mau pintar-pintar seperti Yeremia 4:22 gitu. Ternyata disindir aja teman-teman, bumi itu bulat, airnya tumpah. Orang juga pada tahu ada gravitasi gitu ya. Itu pelajaran anak-anak gitu. Kalaunya licin, air itu tumpah, air laut tumpah. Artinya apa? Berarti bumi itu datar menurut Bible.
Karena ada apa? Ada pohon di tengah, ada sudut-sudutnya, ada ujungnya. Sekarang saya tanya, negara apa ujung bumi? Menurut sejarah. Goblok amat ya. Bodoh bang. Ekspedisi memang ya. Ayo. Oh berarti kalian mau menyebut kitab kalian ini bodoh? Tidak ada yang menyebutkan saya begitu. Kau aja yang Aku bodoh. belum mampu menerjemahkan. Aduh. Oh, jadi teman-teman maksud Kristen ini ya di sini penerjemah kitab mereka ini bodoh-bodoh orangnya gitu ya. Karena apa? Yang kita baca ini di sini penjuru ya teman-teman ya. Bukan penjuru itu apa? Penjuru itu sudut ya. Penjuru bumi ya. Makanya saya keempat penjuru. Ini otak pendek. Makanya saya bilang tadi bernarasi pada satu lokal. Apa itu penjuru ya? Nih, apa itu penjuru? Nih, penjuru menurut bahasa Indonesia sudut atau pojok. Di manakah pojoknya bumi, ujungnya bumi? Kan nggak nyambung kan? Dia memang nggak nyambung bang. Begitulah ya. Di mana ujungnya bumi? Makanya orang Muslim saya nanya. Makanya orang Muslim Kenapa kalian nyerocos? Tunjukkan negara apa ujung orang bumi? Muslim berputar di sekitar. Bacot kau bacot. Ya, turun dulu semua ya. Biar kita kondusif dulu ya. Ada. Turun dulu semua ya. Saya minta tunjukkan ujung bumi negara apa ya. Tiga-tiganya kagak ada yang nunjukin negara apa. Iya. Mau mencontohkan ujung komplek yang sebenarnya bukan ujung. Saya juga paham yang kayak gitu ya. Aduh, paham kayak gitu. Ujung komplek itu bukan ujung bumi, tapi di situ disebutkan di Bible mereka adalah ujung bumi. Oke, ujung. Iya, penjuru sudut bumi. Ditanya di mana penjuru sudut bumi, bengong semua mereka. Ada. Teman-teman, kita janji dengan Oki nih. Kita jabarin ya Oki ya. Saya curiga deh. Saya mau tanya ijazah mereka itu pendidikan akhir mereka apa gitu. Sama penjuru aja nggak tahu gitu. Ya, mengartikan sudut bumi ya, ujung mengartikan ujung aja nggak tahu.